Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku. Salam kenal ya untuk kalian yang baru nonton. Jadi di video kali ini aku pengen membagikan ke kalian bagaimana sih adaptasi kalau kalian dimutasi. Kalau kalian pengen tahu, simak videonya sampai selesai ya. Jadi waktu pertama kali aku aktif di PNM Mekar itu aku sebenarnya nggak tahu ya kalau ada sistem mutasian. Nah karena seiring berjalannya waktu, banyak senior-seniorku yang akhirnya dimutasi di tempat baru, asesmen dan kemudian pindah dan lain sebagainya. Itu aku baru menyadari bahwa kalau misalkan kita ditempatkan di satu cabang, kita itu nggak selamanya di cabang tersebut kayak gitu. Nah tapi ada kemungkinan kalau misalkan sudah sudah dimutasi di beberapa tempat dan kemudian ditempatkan lagi ke cabang tersebut, itu mungkin. Jadi nggak menutup kemungkinan kita akan dimutasi jauh tapi nggak kembali ke sili kita kayak gitu. Nah memang kalau di PNM Mekar sendiri itu kemungkinan dimutasi itu di seluruh Indonesia, tergantung dengan kebutuhan cabang. Tapi biasanya kalau misalkan dimutasi itu nggak terlalu jauh kayak gitu. Nah paling nggak biasanya mutasiannya itu di satu region aja. Kalaupun memang beda region, itu memang sudah kebijakan para atasan ya. Kalau enggak, itu memang sudah ketentuan dari perusahaan. Dulu awalnya aku juga takut, mutasi itu kayak gimana sih, pasti nggak enak kayak gitu. Karena kita kan berada di zona nyaman, di tempat kita training misalkan kayak gitu ya. Karena kita udah kenal dan mengenal orang-orangnya. Nah tapi kalau misalkan kita di tempat baru, itu tantangannya akan lebih baru lagi. Terus pasti di tempat baru itu juga menarik kayak gitu, karena nantinya pasti ada drama-drama yang baru lagi ya. Dramanya sih, cuman kalau misalkan kita di tempat baru itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah waktu tahu ada mutasian itu sebenarnya aku rada takut ya, karena tempat dimana aku training itu sudah zona nyaman banget. Jadi kayak takut gitu loh kalau misalkan ke tempat baru dan harus adaptasi di awal lagi. Nah tapi bagi kalian yang sudah dimutasi, pasti kalian udah ngerasain gimana sih rasanya dimutasi kayak gitu, harus adaptasi di tempat baru dan lain sebagainya. Bagi kalian yang akan dimutasi atau bahkan sekarang sudah dimutasi, itu kalian nggak perlu khawatir, karena pada dasarnya semua cabang itu sama. Jadi pekerjaan kita itu sama, desnya itu kurang lebih sama seperti itu. Nah ini nantinya yang memudahkan kita untuk bekerja di kemudian hari kayak gitu, karena kan kita SOP-nya sama dan semua pekerjaannya itu sama juga. Jadi ini nggak menjadi hambatan ya kalau misalkan untuk pekerjaannya. Nah biasanya kalau misalkan kita dimutasi ya adaptasinya paling nggak ya di tempat baru, teman-teman yang baru, lingkungan baru, dan nasabah yang juga baru. Nah manfaatkan tempat yang baru ini untuk menjadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Mungkin sebelumnya kita pernah adalah salah-salah kayak gitu. Nah di tempat baru kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan itu untuk lebih baik lagi. Nah biasanya kalau misalkan di tempat baru, kita akan lebih semangat ya, akan lebih semangat ke teman-teman baru, lingkungan baru, dan nasabah-nasabah baru kayak gitu. Nah bagi kalian yang akan dimutasi atau sekarang lagi menunggu tempat mutasi, atau sekarang udah tahu ya mau dimutasi dan Senin mau penempatan kayak gitu, simak tips di bawah ini ya. Tips adaptasi di tempat baru yang pertama itu adalah perkenalan. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang kayak gitu ya. Tapi ini bener banget, kalau misalkan kalian masih belum perkenalan, pasti orang-orang nggak akan tahu ya tentang kalian kayak gitu. Nah tapi biasanya kalau misalkan kalian di mutasi, biasanya hari pertama itu kalian akan diperkenalkan oleh KC-nya. Nah dari situ kalian bisa perkenalan aja. Terus ketika kalian udah ditandemkan sama partner, itu kalian bisa mengenal lebih jauh. Perkenalan ini nggak cuma dilakukan waktu briefing aja, kalian bisa perkenalan masing-masing anak itu di jam-jam kerja ya. Jadi misalkan waktu setor, terus waktu ketemu di PKM atau di tempat PKM dan lain sebagainya, kalian bisa melakukan perkenalan dimanapun dan kapanpun. Kalau kalian sebagai AO dimutasi ke tempat baru ya, kalian bisa kenalan sama sesama AO dan FAO dan lain sebagainya, ke SAO-nya juga ya. Terus kalau misalkan kalian sebagai FAO
tempatkan di cabang baru, ya kalian juga harus perkenalan. Kemudian yang kedua itu kalian cari tahu aturan yang ada di cabang tersebut. Jadi memang ya setiap cabang itu punya aturan yang beda-beda. Kayak misalkan ada punishment. Biasanya di satu cabang itu kan ada yang menganut reward and punishment gitu ya. Jadi kalau misalkan sesuai sama target itu ada punishmentnya kayak gitu. Kalau misalkan target bisa dapat hadiah. Nah tapi ini tergantung ya, tergantung KC-nya kayak gitu. Nah, kalau misalkan di cabang tersebut itu ada beberapa aturan, kalian itu juga harus memahami dan menjalankan aturannya. Akan ya, contohnya alat PDPKM itu nanti kalian beli capcin kayak gitu buat satu kantor kayak gitu. Nah, tapi ini beda-beda ya tergantung cabangnya. Karena setiap kesalahan itu kan pasti ada konsekuensinya. Kalau konsekuensinya itu berdampak buruk bagi perusahaan atau bagi cabang, itu kan pasti menimbulkan dampak negatif kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian nggak melakukan aturannya, kalian sendiri nanti yang susah kayak gitu. Nah jadi yang harus dilakukan itu kalian mengetahui aturan di cabang dan kalian menjalankannya. Yang ketiga itu cari tahu strategi cabang. Nah jadi biasanya setiap cabang itu punya strateginya masing-masing ya, dalam hal mengatasi nasabah yang bermasalah, nasabah yang par kayak gitu. Nah di sini kalian bisa mengetahui dari partner kerja kalian atau senior yang sudah lama ada di situ. Jadi kalian bisa mengikuti strateginya juga kayak gitu. Nah misalkan nih ya di suatu cabang yang pertama kalian ikuti itu harus ada satu kali angsuran atau satu kali tabungan ketika pencairan kayak gitu. Jadi ibu nasabahnya itu diharuskan nabung untuk satu kali angsuran kayak gitu. Nah padahal di cabang kalian sebelumnya itu nggak ada. Nah ini kan setiap cabang itu kan beda-beda, jadi kalian ikuti strategi yang ada di cabang tersebut. Yang keempat yaitu kalian aktif menanyakan nama-nama kelompok. Ketika kalian partner biasanya itu kan beda-beda ya, beda-beda orang. Nah pastinya setiap orang itu punya kegiatan di beda-beda kelompok. Nah karena kan setiap satu orang itu kan megang beberapa kelompok ya, kalian aktif tanya itu nama kelompoknya apa. Paling nggak kalian tahu aja kalau misalkan nama kelompok itu ada di situ kayak gitu. Paling nggak meskipun kalian bukan rumahnya di wilayah situ, meskipun kalian nggak paham itu wilayah di daerah mana, paling nggak kalian tahu aja. Nanti kalau misalkan suatu saat kalian butuh, kalian pasti nanti inget-inget tuh tempatnya dan nama kelompoknya. Yang kelima yaitu menawarkan bantuan. Biasanya kalau misalkan kalian baru dipindahkan itu kegiatan kalian kan biasanya lebih sedikit daripada yang lain kan. Kecuali kalau misalkan memang kelompok kalian itu banyak kerjaan kayak gitu, kayak misalkan banyak UKAN atau banyak surveian, terus banyak nasabah baru kayak gitu ya, kemungkinan kalian memiliki banyak pekerjaan. Tapi biasanya kalau misalkan kalian baru pertama kali dipindah itu biasanya kegiatan kalian akan lebih sedikit daripada teman-teman yang lainnya kayak gitu. Nah disinilah kalian bisa menanyakan ke grup ya, biasanya kan kita punya grup besar. Nah itu kalian tanyain aja siapa yang butuh bantuan. Yang kedelapan itu kalian harus aktif menanyakan setoran gitu kan, seperti yang udah aku jelasin barusan. Biasanya kalau misalkan baru dipindah itu kita gak terlalu banyak pekerjaan ya, lebih sedikit lah daripada yang lain. Nah ini manfaatkan untuk narik setoran ya, jadi kalian bantu VAO-nya biar setor tepat waktu. Kita juga nilai plusnya kalau misalkan kita narikin setoran anak-anak itu kita juga bisa hafal dan tahu nama-nama kelompok kayak gitu. Nah biasanya kalian ada di lingkungan itu dan tahulah wilayahnya, itu kalian tinggal minta ancer-ancer aja, atau sekarang kan udah canggih ya, kita tinggal minta kirimin Sherlock aja, nanti kita pasti bisa nyampe. Kalau enggak, kalau kita nyasar ya, kita bisa video call kayak gitu. Nah jadi di sini kita harus aktif ya, aktif menawarkan bantuan dan aktif juga narikin setoran anak-anak kayak gitu. Biasanya kalau misalkan ini berjalan 1 minggu aja atau 2 minggu deh, kalian pasti nanti bisa hafal secara cepat nama-nama kelompok kayak gitu. Nah inilah yang nanti bisa memudahkan kalian menjalankan pekerjaan selanjutnya. Nah yang terakhir, yang ke-9 itu kalian bisa menanyakan
karakter nasabah yang ada di situ kayak gitu. Jadi setiap wilayah itu pasti kan punya karakter nasabah masing-masing ya, beda-beda. Sebenarnya ini individual sih, setiap nasabah itu kan pasti punya karakternya masing-masing, tapi biasanya di satu cabang itu kita bisa tarik garis besarnya karakter nasabahnya di sana itu seperti apa, dan kita harus nge-treatnya kayak apa kayak gitu. Karena kan memang setiap kelompok atau setiap wilayah itu kan beda-beda ya permasalahannya. Nah, dengan tahu secara garis besar karakter nasabah itu seperti apa, jadi kita bisa melakukan atau milih solusi yang seperti apa. Nah, jadi segitu dulu ya videonya. Semoga video kali ini bisa membantu kalian yang akan dimutasi atau bahkan sudah dimutasi dan sedang bingung bagaimana sih cara adaptasi di tempat baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.